lingkungan. Masalah sosial yang berjudul maraknya pelanggaran tata tertib lalu lintas. Konsentrasi ya. Halo kakak. Mungkin karena ada alasannya kayak rambutnya basah, terus kayak merusak kerudung, betul, kayak cepol gitu kan. Aku sih semoga lebih tertib aja, soalnya itu lebih ke keamanan kita sendiri juga kan, terus keamanan orang-orang lain juga. Sebetulnya sih kalau angkot ya Pak ya berhenti mendadak itu karena penumpang ya di pinggir jalan pasti melanggar aturan. Mau tidak mau kalau angkot susah gitu Pak. Ke pinggir ya. Jadi pasti ngelanggar aturan. Alhamdulillah kalau saya sih pakai mobil, pakai sabuk pengaman lah biar menjaga keselamatan ya. Kalau misalkan ada yang mau tabrakan atau gimana kan kalau pakai sabuk pengaman nggak terlalu ya aman lah gitu. Halo kakak. Menurut aku sendiri ya, pendapat aku itu risih banget dan itu mengganggu kayak yang kayak kamu sebutin motor gitu masuk ke trotoar gitu dan kadang sih pedagang jalan juga yang masuk. Ya kalau buat pengendara kayaknya harus tertib lalu lintas gitu ya karena di sepanjang jalan juga udah terpampang gitu ya lalu lintas. Dan yang pastinya lebih aware aja gitu. Lebih aware aja ya. Ya sanksi saya akan disesatkan ya untuk pengendara di Kabupaten 4 maupun 2 yang masih melakukan pelanggaran karena pemerintah negara kepolisian mencegah daripada adanya kecelakaan. Makanya karena pengendara roda 2 itu atau sepeda motor yang paling berbahaya itu ketika pengendara kendaraan tidak menggunakan itu sangat rawan kematian. Kenapa? Karena dia akan benturan kepala. Kita upayakan semaksimal mungkin kita berikan himbauan ke kalangan sekarang di sekolah, di masyarakat, di pabrik, di kantor-kantor. Tilang itu bukan bayar sih sebetulnya. Keputusan pengadilan nantinya mengarahkan ke denda. Bayar itu hanya istilah ya, denda itu denda. Dendanya denda tilang. Denda tilang itu ya ujungnya pendapatan negara bukan pajak. PNBP namanya. Pendapatan negara bukan pajak itu ya dari orang-orang yang melanggar yang ujung ya buat pembangunan lagi, buat fasilitas negara lagi, buat kepentingan masyarakat lagi, sebetulnya itu. Dan kita bukan pemutus untuk dendanya itu berapa, tapi nanti di pengadilan, kejaksaan, nanti putus kejaksaan, ketok palu dendanya berapa, baru masuk ke negara. Kedepannya semoga di khususnya Kota Sukabumi pelanggaran itu minim, karena pelanggaran itu ujung-ujungnya nyawa, keselamatan itu memang udah ada yang ngatur, cuman kan diminimalisir kalau sudah tidak banyak pelanggaran ya keselamatan lebih banyak orang yang selamat. Yang benar ya ingatkan juga harapan Bapak ke teman-temannya, ke sesama mahasiswa, ingatkan juga yang krusial di kepala bukan karena takut polisi, harusnya takut sama diri sendiri, karena kalau tidak pakai helm itu fatalitasnya kecelakaan itu bisa menyebabkan fatalitas meninggal kalau tidak menggunakan helm. Soalnya harapan Bapak ke depannya semoga Kota Sukabumi tidak ada lagi melanggar.